Dengar dia panggil nama saya, dengar dia panggil namamu. Dengar dia panggil nama saya, juga dia panggil namamu. Dengar dia panggil nama saya, dengar dia panggil namamu. Dengar dia panggil nama saya, juga dia panggil namamu. Oh giranglah, oh giranglah, Yesus amat cinta pada saya. Oh giranglah. Dengar dia panggil nama saya, dengar dia panggil namamu. Dengar dia panggil nama saya, juga dia panggil namamu. Oh giranglah, oh giranglah, Yesus amat cinta pada saya. Oh giranglah. Adik-adik, kita melipat tangan, tutup mata, kita mau berdoa. Mari kita satu dalam doa. Bapa kami di dalam kerajaan surga, puji dan terima kasih atas cinta kasih Tuhan di dalam kehidupan kami. Bapa, berkati ibadah berkat PA yang kami lakukan pada hari Minggu ini. Bapa, kiranya nama saja yang kami patut puji dan muliakan di dalam kehidupan kami. Bapa, berkati ibadah kami dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Adik-adik, sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, mari kita nyanyi satu lagu lagi, yaitu Happy Yaya, Happy Yaya. Happy ya ya ya, happy ya ya ya, saya senang jadi anak Tuhan. Siang jadi kenangan, malam jadi impian, cintaku semakin mendalam. Happy ya ya ya, happy ya ya ya, saya senang jadi anak Tuhan. Siang jadi kenangan, malam jadi impian, cintaku semakin mendalam. Baik adik-adik, tiba saatnya kita akan membaca serta merenungkan firman Tuhan. Namun sebelum itu, mari kita minta bimbingan Roh Kudus, kita satu dalam doa, kita berdoa. Bapa kami dalam kerajaan surga, kami mengucap syukur kepada-Mu ya Tuhan atas berkat dan penyertaan Tuhan pada kami semua. Sehingga pada hari ini kami dapat kembali beribadah walaupun secara daring ya Tuhan. Kiranya apapun yang kami dengar dan kami baca pada hari ini dapat kami mengerti dengan baik ya Tuhan. Ya Tuhan, bimbinglah kami dalam nama Roh Kudus-Mu ya Tuhan. Dan inilah doa serta permohonan kami ya Tuhan. Haleluya. Amin. Baik adik-adik, pembacaan kita pada hari ini terambil dari kitab Mazmur pasal yang 107, ayatnya yang pertama hingga ayatnya yang ke-9. Kakak akan membacakan bagi kita semua yang ada di sini. Di bawah perikop nyanyian syukur dari orang-orang yang ditebus Tuhan. Bersyukurlah kepada Tuhan sebab Ia baik, bahwasannya untuk selama-lamanya kasih setianya. Biarlah itu dikatakan orang-orang ditebus Tuhan, yang ditebusnya dari kuasa yang menyesatkan, yang dikumpulkannya dari negeri-negeri, dari timur dan dari barat, dari utara dan dari selatan. Ada orang-orang yang mengembara di padang belantara, jalan ke kota tempat kediaman orang tidak mereka temukan. Mereka lapar dan haus, jiwa mereka lemah lesu di dalam diri mereka. Maka berseru-serulah mereka kepada Tuhan dalam kesesakan mereka.
dan dilepaskannya mereka dari kecemasan mereka. Dibawanya mereka menempuh jalan yang lurus, sehingga sampai ke kota tempat kediaman orang. Biarlah mereka bersyukur kepada Tuhan karena kasih setianya, karena perbuatan-perbuatannya yang ajaib terhadap anak-anak manusia. Sebab dipuaskannya jiwa yang dahaga, dan jiwa yang lapar dikenyangkannya dengan kebaikan. Demikian firman Tuhan kita pada hari ini. Shalom adik-adik semua yang ada di rumah pada saat ini. Kakak memiliki sebuah cerita. Ada seorang anak, yaitu ingin melakukan suatu ulangan di sekolah. Jadi dia sudah mempersiapkan segala sesuatunya dari rumah. Akan tetapi ketika dia telah sampai di sekolah, ternyata dia lupa membawa perlengkapan yang paling penting di dalam ujian tersebut. Apa yuk kira-kira? Ya, jawabannya adalah dia lupa membawa pensil. Dan karena kelupaannya itu, anak ini merasa takut, jadi dia ketakutan dan berpikir tidak bisa mengikuti ujian karena peralatan yang dia bawa itu, yang dia tidak bawa ini adalah peralatan yang sangat-sangat diperlukan dalam ujian. Akan tetapi pada saat ketakutan itu, apa yang terjadi? Apakah akan ada orang yang membantu anak ini? Bagaimana menurut adik-adik? Apakah ketika adik-adik melihat ada temannya yang seperti itu, adik-adik akan menolongnya? Ya, pasti akan menolongnya. Dan ternyata anak itu dibantu oleh teman sebangkunya dan teman sebangkunya meminjamkan pensilnya satu untuk temannya ini. Nah, dari apa yang telah dilakukan temannya ini, si anak ini melakukan ungkapan syukurnya, yaitu dengan berterima kasih kepada temannya. Nah, begitu juga yang dirasakan oleh bangsa Israel ketika mereka diselamatkan oleh Tuhan dari tanah perbudakan. Mereka hidup di dalam kesusahan, di dalam penyiksaan, akan tetapi Tuhan menebus mereka dan menyelamatkan mereka dari itu semua. Sehingga dikatakan di dalam ayat ini mereka mengucap syukur atas kasih setia Tuhan. Dan melalui ungkapan syukur ini mereka mengungkapkan rasa terima kasih mereka kepada Tuhan. Nah, ketika kita mengungkapkan syukur kepada Tuhan, begitu juga yang seperti kita rasakan ketika Tuhan Yesus telah menebus kita di kayu salib. Dia telah menebus kita dari segala dosa dan menyelamatkan kita dari semua itu. Nah, kita sebagai anak Tuhan, bagaimana caranya mengungkapkan rasa syukur itu kepada Tuhan di dalam ungkapan terima kasih. Nah, adik-adik semua dapat melakukan ungkapan syukur itu melalui dari tindakan yang baik. Contohnya, pertama, rajin berdoa. Kedua, rajin membaca Alkitab. Ketiga, melakukan segala perintah yang Tuhan kehendaki. Contohnya jangan nakal, jangan dengaran orang tua, melakukan segala yang benar di hadapan Tuhan. Itu sebagai ungkapan syukur kita dan rasa terima kasih kita kepada Tuhan karena kasih setianya selalu menyertai kita dalam kehidupan kita hari atas hari. Jadi di dalam walaupun kita hidup di dalam keadaan seperti ini, di situasi COVID-19 ini, kita harus selalu bersyukur atas ungkapan kasih Tuhan kepada kita. Jadi adik-adik, tetaplah selalu bersyukur dalam segala hal, tetaplah selalu percaya bahwa Tuhan selalu menyertai kita hingga pada akhirnya. Terpujilah Tuhan Yesus. Amin. Adik-adik, kita telah mendengarkan firman Tuhan yang disampaikan oleh Kak Dania. Sebelum kita memberikan persembahan, kita mau lihat dulu ya hasil dari kreasi teman-teman kita yang dikirimkan lewat WA berkat handphonenya. Inilah kreasi dari teman-teman kita.
Adik-adik, tiba saatnya kita memberikan persembahan dengan lagu Ku Beri Persembahan. Nah, adik-adik, tiba saatnya kita untuk berdoa. Mari kita berdoa kepada Tuhan, kita berdoa. Bapa kami yang berada di surga, kami ucap syukur kepadamu ya Allah atas penyertaan Tuhan kepada kami semua, sehingga pada saat ini kami dapat melangsungkan peribadahan kami secara hari ini ya Tuhan. Dan kiranya apa yang kami dengar dari firman-Mu ini dapat kami lakukan di dalam kehidupan kami sehari-hari ya Tuhan. Ya Tuhan, kami juga berdoa kiranya kami dapat ibadah secara tatap muka secepatnya Tuhan. Kiranya Tuhan memulihkan keadaan yang ada pada saat ini. Ya Tuhan, kami juga berdoa untuk orang tua kami ya Tuhan. Kiranya Tuhan berkati kedua orang tua kami dimanapun mereka berada, walaupun dimanapun mereka berada. Ya Tuhan, kami juga berdoa bagi sekolah kami, pendidikan kami ya Tuhan. Kiranya kami dapat memahami apapun yang kami pelajari, sehingga itu dapat berguna untuk kelangsungan kehidupan kami di masa yang akan datang ya Tuhan. Ya Tuhan, kami juga berdoa untuk saudara-saudara kami yang berada di NTT ya Tuhan, yang sekarang ini terkena bencana alam ya Tuhan. Kiranya Tuhan menguatkan dan memulihkan mereka ya Tuhan. Ya Tuhan, kami juga pada saat ini berdoa untuk persembahan kami ya Tuhan. Kiranya apapun yang kami berikan ini ya Tuhan dapat bermanfaat bagi pelayanan dan gereja-Mu ya Tuhan. Ya Tuhan, di dalam nama-Mu kami serahkan segala satunya. Sambut dan sempurnakanlah di dalam nama Anakmu Tuhan Yesus Kristus yang telah mengajar kami berdoa bersama-sama. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkau-Lah yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Adik-adik, ibadah kita PA pada minggu ini telah selesai. Dan sampai jumpa bertemu lagi